Ada Bina Swadaya, ada usaha bersama, masyarakat di sini ada peningkatan, keterampilan batik bisa maju, keterampilan untuk candak kulak bisa berjalan. Dengan adanya modal dari Bina Swadaya, saya kembangkan jadi sayur keliling setiap pagi seperti yang ini yang ada saat ini. Dengan pendapatan sedikit lebih meningkat daripada sebelum saya kenal Bina Swadaya. Setelah ada bantuan dan binaan dari Bina Swadaya dengan berbagai pelatihan yang kita dapat, kita kemudian mencoba mencari inovasi baru, dan ternyata barang-barang tersebut bernilai jual tinggi sehingga kami otomatis keuntungannya juga bertambah. Keberadaan Bina Swadaya selama sekitar 40 tahun di dunia agrikultur Indonesia boleh jadi dipengaruhi tempat di mana ia tumbuh. Tetapi arah yang digapai tidak pernah berubah hingga kini, sekalipun tanah tempat ia berpijak dan langit yang mengayominya tidak selalu sama. Bina Swadaya ini adalah suatu karya bersama menjawab tuntutan moral yang menghadapi masyarakat yang tidak berdaya, kemudian menjadi wahana pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan, mandiri, dan kontekstual. Di tahun 1950-an, pertarungan berbagai ideologi politik di Indonesia membuat pembangunan dan pemberdayaan masyarakat terlupakan. Pasca deklarasi kemerdekaan, masyarakat dilanda kemiskinan dan kelaparan. Sementara para elit lebih mengutamakan politik, sehingga tiada hari tanpa peristiwa, gejolak, dan persaingan politik. Dan disinilah sekelompok orang muda, orang yang berpengalaman merasa terpanggil untuk melakukan sesuatu yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat. Upaya itu berupa gerakan yang disebut Gerakan Pancasila, yang bergerak di bidang masalah-masalah perburuan, Ikatan Buruh Pancasila, Ikatan Petani Pancasila, Ikatan Nelayan Pancasila, para medis Pancasila, dan usahawan Pancasila. Pada tahun sekitar 50-an, awal 60-an itu mereka berdiri dan bekerja untuk mendorong masyarakat di bidang masing-masing bergerak dan mencapai kemajuan-kemajuannya sendiri. Di era pertamanya, Bina Swadaya yang masih bernama Ikatan Petani Pancasila atau IPP memberi sejumlah kontribusi yang secara langsung meningkatkan kesejahteraan kaum tani. Seperti memperkenalkan metode-metode intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian, pendidikan dan pelatihan, pengelolaan hingga pemasaran hasil pertanian. Dalam gerakan Pancasila, khususnya di bidang pertanian, yaitu dalam wadah Ikatan Petani Pancasila, ada sejumlah kegiatan yang dilakukan, utamanya untuk mendorong petani melakukan sistem pertanian yang baik, menggunakan pupuk yang sesuai dengan ukuran, memelihara ternak dalam keterintegrasian dengan sistem ekologi yang ada di situ. Bina Swadaya juga mencoba untuk memperjuangkan lahan yang lebih luas di daerah Sumatera, di Kalimantan. Kami menyebutnya sebagai Trukomartani, yaitu kegiatan-kegiatan ekstensifikasi mendapatkan tanah lebih luas, sekarang dikenal sebagai transmigrasi.
ada beberapa peristiwa penting yang menjadi penentu keberadaan Bina Swadaya hingga saat ini. Sebut saja Musyawarah Besar Tani tahun 1965, terbitnya majalah Trubus tahun 1969, sampai pada pembentukan Lembaga Pembinaan Usaha Bersama atau LPUB. Setelah pemerintah mengintegrasikan semua organisasi ke dalam satu organisasi, maka Ikatan Petani Pancasila pada waktu itu ikut bergabung dengan HKTI. Tetapi karena kita mempunyai kegiatan usaha bersama yang didampingi oleh para pendamping, dan kegiatan itu berjalan terus, kegiatan itu tidak kita serahkan kepada HKTI, tapi kita kelola sendiri. Oleh karena itu perlu lembaga untuk mengelola kegiatan usaha bersama itu. Maka didirikanlah lembaga yang namanya Lembaga Pembinaan Usaha Bersama LPUB. Menghilangnya nama IPP tidak mengubah gerakan lembaga yang selanjutnya bermetamorfosis menjadi Yayasan Sosial Tani Membangun atau YSTM dan Lembaga Pembinaan Usaha Bersama atau LPUB. Keduanya konsisten melanjutkan program IPP. Lembaga Pembinaan Usaha Bersama atau LPUB memutuskan untuk membenahi organisasi hingga dibentuklah Bina Swadaya pada tahun 1981. Pada era kedua, ada dua hal penting yang mempengaruhi pertumbuhan Bina Swadaya serta satu kontribusi besar Bina Swadaya dalam pemberdayaan masyarakat. Keberadaan Bina Swadaya kemudian diikuti sejumlah prestasi penting seperti program pelatihan petugas lapangan keluarga berencana. Dalam program hasil kerjasama Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN dengan Ford Foundation ini, Bina Swadaya mampu mendampingi kelompok akseptor dalam meningkatkan pendapatan mereka. Tak kurang 650.000 kelompok dengan 13,5 juta perempuan aktif berupaya di bidang ekonomi sambil melestarikan keanggotaan sebagai peserta KB. Trubus adalah usaha yang perkembangannya sangat mengembirakan. Selain menerbitkan majalah agrobisnis bulanan, Trubus juga mengembangkan bisnis percetakannya dengan menerbitkan buku-buku. Tak hanya itu, Trubus juga memproduksi serta menjual beraneka tanaman, bibit, dan pupuk. Bermula dari penerbitan Buletin Tani Membangun. Buletin Tani Membangun ini diterbitkan oleh organisasi Ikatan Petani Pancasila. Isi dari buletin di samping berita-berita organisasi itu juga ada berita mengenai teknis pertanian. Kita memang ingin agar masyarakat kecil di pedesaan tersebut yang bekerja di sektor pertanian itu mendapatkan informasi-informasi terkini mengenai kegiatan atau usaha di bidang pertanian. Harapannya dengan demikian mereka memang bisa bercocok tanam dengan cara-cara yang lebih baik, dengan mendapatkan bibit yang lebih baik. Pada tahun 1985, Bina Swadaya memperluas programnya di sektor kehutanan dengan mengembangkan program perhutanan sosial di seluruh Pulau Jawa. Bersama Perum Perhutani Departemen Kehutanan, Bina Swadaya melibatkan 60-an LSM dan sejumlah universitas di Jawa melatih polisi hutan untuk menjadi pendamping bagi petani hutan. Kemudian, di tahun 1993, Bina Swadaya terlibat langsung dalam program Impres Desa Tertinggal dengan melatih para pendamping. Para pendamping ini bertugas menyiapkan kelompok agar mampu mengelola dana hibah dari pemerintah. Dana tersebut digunakan untuk berbagai usaha produksi yang dapat meningkatkan pendapatan. Tercatat,
120.000 kelompok dengan 3,6 juta keluarga aktif dalam program ini sesuai potensi dan peluang masing-masing. Di tahun 1987, Bina Swadaya mengembangkan sayap pemberdayaan keuangan masyarakat dengan program pola hubungan bank dan kelompok. Bina Swadaya pun membentuk Lembaga Pendamping Usaha Mikro atau LPUM. Lembaga inilah yang mendampingi dan menjembatani kelompok swadaya masyarakat dengan perbankan untuk memperoleh kredit. Pengembangan keuangan mikro berlanjut dengan mendorong warga dampingan untuk menabung. Kemudian dana yang terkumpul diinvestasikan dengan cara dipinjamkan kembali kepada anggota. Program semacam ini mendapat sambutan antusias, bahkan kemudian diadopsi oleh negara lain. Sukses ini membuat gerakan pendampingan berubah ke arah yang lebih merangsang partisipasi aktif kelompok yang dibina dengan pembentukan kelompok usaha bersama. Bina Swadaya juga membuat terobosan dengan kerjasama antar lembaga swadaya masyarakat dalam upaya pemberdayaan rakyat miskin. Kerjasama diwujudkan dalam program Gerakan Bersama Pengembangan Keuangan Mikro Indonesia atau GEMA PKM Indonesia pada tahun 2000. Di Bina Swadaya kan dibagi atas unit bisnis sama unit pengembangan masyarakat. Nah, kalau unit bisnisnya saya melihat berkembang pesat gitu ya. Tapi untuk unit pengembangan masyarakatnya itu sendiri, pemberdayaan masyarakatnya itu sendiri, saya melihat kita banyak berjalan di tempat gitu. Kurang banyak inovasi, kurang banyak belajar mengikuti perkembangan kebutuhan di lapangan, di masyarakat ya. Bina Swadaya bisa seperti yang lalu ya, artinya Bina Swadaya menonjol, Bina Swadaya pionir, Bina Swadaya itu inovatif. Saya berharap di masa depan Bina Swadaya masuk ke tidak saja menyelesaikan akibat akhir dari proses kemiskinan di masyarakat, tapi juga proses penyebab terjadinya kemiskinan. Bisnis oke, untuk menjaga keberlanjutan usaha, keberlanjutan pelayanan, keberlanjutan pemberdayaan, tetapi yang utama adalah tetap pada semangat berpihak kepada orang miskin. Saya pikir PR artinya untuk Bina Swadaya tetap itu pengembangan kapasitas terhadap kelompok-kelompok itu terus dilakukan oleh Bina Swadaya. Selama pengabdian 40 tahun, Bina Swadaya masih menghadapi masalah, yaitu bahwa pembangunan tak kunjung menyentuh masyarakat lemah. Pasca penerimaan penghargaan dari Ernest & Young dan The Squab Foundation kepada Bambang Ismawan sebagai pimpinan, Bina Swadaya mendeklarasikan seruan Cimanggis. Lewat seruan ini, Bina Swadaya merasa harus menegaskan komitmen bahwa pembangunan dan pemberdayaan masyarakat miskin tetap harus diwujudkan. Kami, Abdul Rahman Wahid, Ahmad Syafi'i Ma'arif, dan Bambang Ismawan, beserta seluruh elemen masyarakat warga, civil society lainnya, bertekad menjadikan tahun 2007 sebagai tahun pemberdayaan masyarakat dan pemberantasan kemiskinan.